Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Madini Zulanggara dari kelas R8A. Di sini saya akan memaparkan 3 materi tentang demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dan dalam perspektif Islam. Yang pertama itu ada demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti kekuasaan. Secara sederhana, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan kepada rakyat untuk menentukan jalannya pemerintah, baik secara langsung maupun wakil yang dipilih. Dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran. Namun, terdapat beberapa nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi, seperti musyawarah, keadilan, persamaan hak, kebebasan menyampaikan pendapat, dan tanggung jawab. Salah satu dasar utama demokrasi dalam Islam adalah musyawarah atau syura. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 38, yang artinya dan urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap persoalan yang berkaitan dengan kepentingan bersama sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah, bukan dengan keputusan sepihak. Selain itu, dalam surat Ali Imran ayat 159, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dengan para sahabat dalam berbagai urusan. Hal ini membuktikan bahwa seorang nabi yang mendapatkan wahyu tetap menghargai pendapat orang lain. Walaupun memiliki beberapa kesamaan, demokrasi dalam Islam tidak sepenuhnya sama dengan demokrasi modern. Dalam demokrasi modern, kedaulatan berada di tangan rakyat sehingga keputusan mayoritas menjadi dasar hukum. Sedangkan dalam Islam, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, hasil musyawarah atau keputusan mayoritas tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya, kepemimpinan. Dalam Islam, kepemimpinan dikenal dengan istilah imamah, khilafah, atau ulil amri, yaitu orang yang diberi amanah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Menjadi seorang pemimpin bukanlah sebuah kehormatan semata, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengajarkan bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab kepemimpinan sesuai dengan perannya, baik sebagai pemimpin negara, kepala keluarga, guru, maupun pemimpin organisasi. Disebutkan juga dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yang artinya yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu." Ayat tersebut menjelaskan pentingnya menaati pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan tugas sesuai dengan ajaran Islam dan tidak merintah kemaksiatan. Seorang pemimpin dalam Islam harus memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama jujur atau sidik, yaitu selalu berkata dan bertindak benar. Yang kedua amanah, yaitu dapat dipercaya dan bertanggung jawab terhadap tugas yang diemban. Yang ketiga itu adil, memperlakukan semua orang secara sama tanpa membedakan suku, agama, jabatan, ataupun status sosial. Yang keempat bijaksana, mampu mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Dan yang terakhir, yang kelima, bertanggung jawab, bersedia menerima kritik dan memperbaiki kesalahan demi kepentingan masyarakat. Sejarah Islam memberikan contoh kepemimpinan yang sangat baik melalui Khulafaur Rasyidin. Misalnya Abu Bakar Siddiq dikenal sebagai pemimpin yang rendah hati dan tegas. Umar bin Khattab terkenal karena keadilannya yang luar biasa. Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang dermawan. Sedangkan Ali bin Abi Thalib dikenal karena kecerdasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan. Dari teladan tersebut dapat dipahami bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan kepentingan rakyat, menegaskan keadilan, serta
menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman dalam menjalankan amanah. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu penegakan hukum dalam perspektif Islam. Dalam Islam, hukum memiliki tujuan utama untuk menciptakan keadilan, menjaga ketertiban, serta melindungi hak setiap manusia. Islam mengajarkan bahwa semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Tidak boleh perlakukan istimewa hanya karena seseorang memiliki jabatan, kekayaan, atau kedudukan tertentu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 135 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapamu, ataupun kaum kerabatmu." Ayat ini menunjukkan bahwa keadilan harus ditegakkan kepada siapapun tanpa memandang siapapun orang tersebut. Rasulullah SAW juga memberikan teladan yang sangat mengenai yang Rasulullah SAW juga memberikan teladan yang sangat tegas mengenai penegakan hukum. Beliau bersabda bahwa seandainya putrinya sendiri Fatimah binti Muhammad melakukan pelanggaran hukum, maka beliau akan menegakkan hukum tanpa pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk diskriminasi dalam penegakan hukum. Kemudian ada 4 sumber hukum dalam Islam. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah dan hadis Nabi, yang ketiga ijma atau kesepakatan para ulama, yang keempat itu qiyas, menetapkan hukum berdasarkan analogi terhadap permasalahan yang memiliki kesamaan sebab. Penegakan hukum dalam Islam juga bertujuan menjaga 5 hal pokok atau makasyihat syariah, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, setiap aturan dalam Islam diarahkan untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Selain itu, memberikan sanksi bagi pelanggar, Islam juga menegakkan pentingnya mencegah melalui pendidikan moral, pembinaan akhlak, dan kesadaran masyarakat agar pelanggaran hukum dapat diminimalkan. Terima kasih, sekian pemaparan 3 materi dari saya. Saya Rizky Mandini Zulanggara, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The end.